Haidi balik lagi nih, pastinya dengan referensi tempat favorit untuk jalan-jalan. Nah, kali ini kita bakal kasih 7 rekomendasi tempat wisata yang ada di Bandung, Jawa Barat. Penasaran kan? Yuk ikutin terus ya! Eits, sebelum melanjutkan video ini, tolong di-subscribe dulu ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Yuk sama-sama kita bangun channel ini, karena dukungan kalian adalah penyemangat kami untuk memberikan manfaat, informasi, dan hiburan bagi setiap orang. Ya, seperti biasalah ya, Bandung tuh emang selalu punya banyak wisata yang menarik untuk dikunjungi. Wisata ini terletak di Jalan Raya Lembang, Bandung nomor 71, Kabupaten Bandung Barat. Dengan tarif tiket masuk Rp50.000 saja, kamu udah bisa merasakan sensasi keliling dunia loh. Jadi, The Great Asia Afrika ini adalah wisata yang menampilkan miniatur kota-kota ikonik dari benua Asia dan Afrika. Salah satunya yaitu Korea. Suasana rumah Korea ini dibangun mirip seperti rumah negeri gingseng loh. Bahkan ada replika dapur beserta peralatannya. Eits, nggak cuma itu aja. Ada yang paling mencuri perhatian, yakni Museum Kimchi. Pengunjung juga menyaksikan pembuatan kimchi secara langsung loh. Jajanan khas Korea ini bisa dibeli dengan harga mulai dari Rp25.000 aja. Nah, setelah Korea, kita juga bisa mengunjungi replika bangunan khas Thailand. Spot ini juga bisa menghasilkan latar belakang foto menarik loh. By the way, bangunan Thailand memiliki ciri khas berwarna kuning keemasan. Warna tersebut dianggap sebagai simbol keberuntungan loh. Oke, Marky Jut, mari kita lanjut. Pas kita mau jalan ke spot selanjutnya, kita dapat menemukan sebuah bangunan yang unik, yaitu The Sultans. Di sini, kita bisa menyewa kostum dari berbagai negara Timur Tengah dan India. Selain itu, di sini juga menyediakan studio foto loh, lengkap juga dengan ornamen khas Timur Tengah. Rugi banget deh kalau nggak nyobain. Nah, spot yang satu ini juga nggak kalah wajib untuk dikunjungi guys, yaitu negeri Hindu alias India. Terdapat taman khas bangunan di kota Jaipur loh. Konsep bangunan ala Bollywood ini dipulas dengan warna yang manis. Eits, ternyata ada spot yang ramai banget nih guys, yaitu kawasan patung tangan berukuran raksasa. Pengunjung rela antri loh demi foto di spot yang unik ini. Setelah dari miniatur negara India, kamu bisa lanjut untuk menikmati suasana Jepang. Terowongan merah yang menjadi khas Jepang juga dapat dijumpai di kawasan ini. Anyway, Jepang merupakan salah satu spot yang paling luas loh di sini. Dan yang mau belanja, harus banget mengunjungi pasar oleh-oleh yang satu ini. Kita bisa menemukan ornamen khas Jepang yang dijual. Selain itu, bisa juga membuat origami, alias seni melipat kertas ala Jepang. Pengunjung bebas membuatnya, lalu bisa juga dibawa pulang. Gak jauh dari spot negara Jepang, kita akan menuju replika negara di Timur Tengah dan Afrika. Di sini, kamu bisa mengunjungi bazar ala-ala di kota Kairo, Mesir. Ornamen khas Timur Tengah dibangun dengan desain berwarna mencolok. Disinilah biasanya pengunjung bersuah foto sambil menikmati ornamen khas Kairo. Tak hanya itu, berbagai spot miniatur Afrika dan Indonesia juga tak kalah menarik loh untuk dikunjungi guys. Gimana? Tertarik kan untuk mengunjungi wisata The Great Asia Afrika ini? Keliling dunia cuma dalam 1 hari loh. Wisata ini bisa dikunjungi setiap hari ya guys, untuk hari biasa mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan weekend pukul 8 pagi hingga pukul 7 malam ya. Setelah rekomendasi pertama yang super oke, kita lanjut yuk ke rekomendasi kedua. Taman wisata ini wajib dikunjungi, yaitu bernama Lembang Park and Zoo. Tarif tiket masuknya sebesar Rp40.000 ya guys, di hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk weekend dan libur nasional, tiket masuknya seharga Rp50.000. Saat pertama masuk, kita akan lihat berbagai permainan anak. Spot ini cocok banget untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan si kecil pastinya. Selain spot permainan, yang unik dari wisata ini adalah restonya. Namanya Tiger Resto. Ya, di sini kita bisa mencoba sensasi makan ditemani dengan hewan buas alias si harimau benggala. Emang sih, konsep restoran ini bukan yang pertama kali di Indonesia, namun pertama di area Jawa Barat loh. Dinding kandangnya sengaja dibuat dari kaca agar pengunjung dapat melihat secara langsung aktivitas harimau.
Selain itu, kamu juga bisa uji nyali dengan foto bareng ular yang satu ini. OMG, geli-geli serem ya guys. Gak cuma ular, ada juga biawak dan kadal yang mau eksis juga nih. Well, sekarang kita intip koleksi burung yang ada di sini yuk. Di Park and Zoo ini, terdapat kurang lebih 100 ekor burung berbagai jenis. Salah satunya bangau tongtong. Di mahkotanya ada bulu kapas putih halus. Bangau ini seperti jenis bangau pada umumnya. Gak cuma itu aja loh guys, ada burung unta yang gak kalah gemes. Kita bisa lihat dari dekat di Lembang Park and Zoo ini. Selain koleksi unggas, kamu juga bisa melihat hewan yang lucu. Namanya marmoset. Hewan ini adalah spesies monyet endemik barat hutan hujan Amazon di Amerika Selatan. Spesies ini dikenal dengan spesies monyet terkecil di dunia loh. Nah, mana nih yang suka beruang? Yang satu ini namanya sunbear alias beruang madu. Beruang ini merupakan beruang khas Bengkulu dan merupakan spesies beruang terkecil dari seluruh jenis beruang yang ada di dunia loh. Sekarang kita kenalan yuk sama hewan yang larinya kenceng banget ini. Namanya cheetah. Ya, hewan ini merupakan salah satu mamalia predator. Nah, kalau yang satu ini udah pada tahu belum? Alpaka adalah binatang menyusui dari Amerika Selatan. Meskipun agak mirip domba, tapi ini beda ya guys. Bulunya sih agak mirip ya. Serat alpaka digunakan untuk membuat barang rajutan dan jahitan, seperti wol domba. Yang menjadi daya tarik di sini, salah satunya adalah kampung gajah. Pengunjung seneng banget nih di sini, bisa ngelihat hewan dari dekat. Bahkan gak jarang juga yang berinteraksi langsung loh. Jangan lupa foto-foto yang banyak ya guys. Gajah juga pengen eksis. Di dekat kampung gajah, kamu juga bisa melihat koleksi burung air loh. Untuk masuk ke sini gratis ya guys. Salah satunya yang akan kamu jumpai adalah burung jenjang mahkota. Kalau diperhatikan sih, burung ini mirip flamingo ya. Keduanya punya kaki yang jenjang. Bedanya, burung ini tidak berwarna merah muda, melainkan abu-abu. Koleksi fauna di Lembang Park and Zoo ini emang lengkap banget guys. Ada spesies rusa juga loh, yaitu rusa tutul atau citai. Habitat aslinya dari India, dan hewan ini bukan termasuk yang dilindungi ya. Masih dengan hewan bermotif juga, yang satu ini mirip kucing bukan? Yaps, karakal adalah kucing berukuran sedang yang tersebar di Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika. Kalau yang satu ini bernama serval, tetapi memiliki kaki yang panjang dibandingkan dengan spesies kucing pada umumnya. Sekarang gimana kalau kita lihat yang seger-seger? Yaps, di Lembang Park and Zoo ini, kalian bisa menikmati pemandangan kolam dengan segala jenis ikan yang lucu. Pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan banyaknya ikan di sini loh. Seru banget kan? Tapi tetap hati-hati ya guys. Eits, meskipun wisata ini lebih fokus ke kebun binatang, tapi jangan salah. Di sini juga menyediakan berbagai wahana yang terangkum dalam spot Storyland. Salah satunya adalah komedi putar. Ini termasuk wahana permainan yang paling diminati loh guys. Nah, yang satu ini pasti jadi favorit si kecil nih. Ada rumah balon juga guys. Masuknya hanya dikenakan tarif Rp20.000 aja. Dan untuk anak-anak di bawah 7 tahun, wajib didampingi orang dewasa ya. Wah, siapa nih yang pengen jadi robot? Di sini juga bisa loh. Satu robotnya bisa diisi oleh 2 orang ya guys, dan pastinya seru banget. Masih banyak permainan yang lainnya yang bisa kamu nikmati di sini. Tempat ini buka setiap hari, di hari biasa, mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. Sedangkan weekend, waktunya lebih lama, yaitu pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Rekomendasi wisata Bandung yang ketiga adalah wisata alam Kawah Putih yang terletak di Kelurahan Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu. Untuk menuju wisata ini, jalanannya cukup nanjak dan berkelok. Tapi, lelahnya tidak berasa ketika melihat sejuknya pepohonan yang menemani kita sampai ke lokasi. Setelah menuruni tangga, kamu akan dimanjakan oleh pemandangan yang cantik banget. Tuh lihat aja. Yang bikin unik,
adalah tanahnya yang putih, kayak pasir pantai ya jadinya. Tapi seriusan deh, tanah putih ditambah dengan hijaunya sekitar danau menjadikannya seolah-olah hamparan salju yang luas. Itulah sebabnya foto yang dihasilkan akan terlihat lebih menarik. Biasanya, area sekitar danau ini menjadi spot dan kawasan favorit para wisatawan untuk menjepret setiap momennya. Berlatar belakang pohon-pohon tanpa daun, serta area perbukitan dianggap sebagai nilai tambahan yang turut membuat hasil akhir foto tampak lebih eksotis. Nah, pas kita kesini kemarin, kawahnya berwarna putih kehijauan gini nih guys. Pemandangan ini cocok menjadi background yang keren untuk berfoto. Bahkan, untuk foto prewedding juga ada loh. Dari 500 ribuan aja, bisa sepuasnya priwed di sini. Karena keindahan dan keromantisannya yang sangat mempesona, kawah ini pernah dijadikan spot untuk film juga loh. Salah satunya adalah film Heart yang diperankan oleh Irwan Shah dan juga Acha Septriasa. Masih inget kan filmnya yang mana? Selain itu, ada juga Skywalk Chantigi. Dari jembatan tersebut, kita bisa menikmati keindahan kawah putih dari sisi lainnya. Kamu bisa mengunjungi wisata ini setiap hari ya guys, mulai dari pukul 7 pagi hingga 5 sore. Lanjut guys, jalan-jalan ke Bandung gak lengkap rasanya kalau nggak mengunjungi tempat yang unik ini. Bentuknya seperti kapal pinisi yang terletak di kawasan Situ Patenggang. Jembatan ini merupakan akses jalan untuk menuju kapal pinisi yang ada di depan. Hati-hati ya guys, apalagi kalau weekend, pengunjungnya ramai banget. Saat berjalan di jembatan ini, kita akan merasakan kesejukan dari hijaunya pohon sekitar. Kapal pinisi ini sebenarnya merupakan restoran loh guys, tapi ada di lantai 2. Nah, di sini biasanya dipakai untuk foto-foto, karena spotnya yang unik dan instagramable pastinya. Apalagi di luar sini nih, bagai balkon yang menyajikan keindahan. Kita bisa melihat hamparan danau yang luas. Danau tersebut juga dikelilingi oleh pepohonan yang menambah kesejukan mata. Tapi ketika kamu masuk sini, ada beberapa larangan loh yang harus diperhatikan. Tapi tetap ingat peraturan ya guys. Nah, di Pinisi Resto ini, pengunjung bisa menikmati lezatnya hidangan khas Sunda. Objek wisata ini sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga, teman, bahkan pasangan. Dibuka sejak tahun 2016 dan sampai sekarang tidak pernah sepi pengunjung loh. Banyak juga wisatawan yang datang dari luar kota. Pasti kalian akan betah di sini guys, karena bisa menikmati hidangan lezat di atas kapal. Dan pemandangannya langsung tertuju pada Danau Patenggang yang sangat indah. Meskipun sayangnya pas kita kesini kemarin lantainya basah setelah diguyur air hujan. Tapi bersyukur banget sih guys, karena view-nya tetap kelihatan. Pemandangan kayak gini nih yang bikin nagih. Selain menyejukkan juga mampu menenangkan pikiran. Nggak heran ya, selain makan, pengunjung juga berfoto-foto dengan puas. Bisa foto-foto di atas kapal dengan pemandangan daun dan pepohonan hijau. By the way, yang kita suka dari tempat ini, desainnya unik dan benar-benar seperti kapal ya guys. Termasuk interiornya yang didominasi oleh kayu. Dan ternyata, di lantai 3 ini kita juga bisa menikmati pemandangan lebih jelas lagi loh guys. Dijamin bikin betah. Begitupun di lantai 4, kita bisa menikmati aktivitas di ujung kapal, beserta view danau sekaligus. Nah, kalau kamu mau nginep di sini bisa juga loh. Di sini ada Glamping Lakeside Tanca Bali. Spot ini menawarkan berbagai tipe kemah mewah di pinggir danau. Fasilitasnya pun berbeda-beda ya guys, dengan tarif menginap mulai dari 1 jutaan aja. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi wisata berikutnya yuk. Masih eksplor wisata alam yaitu Ranca Upas. Berlokasi di Jalan Raya Ciwidey, Patengan, kilometer 11, Kecamatan Ranca Bali. Oh iya, untuk tiket masuknya seharga Rp22.000 ya guys. Kalau wisatawan asing sih kena tarif 2 kali lipat, yaitu Rp44.000. Kalian udah pada tahu kan, Ranca Upas atau Kampung Cai ini merupakan salah satu bumi perkemahan yang hits banget loh. Luasnya mencapai 215 hektar. Tempat ini ada di ketinggian 1.700 mdpl. Terdapat beberapa spot camping yang unik. Buat kamu yang gak mau ribet camping di tenda, bisa juga loh nginep di penginapan unik ini. Namanya iGlow Camp. iGlow Camp Ranca Upas ini masih terbilang baru, karena masih tersedia di awal 2021.
Berbentuk setengah lingkaran, ada alas kayu di bawahnya. Gemes banget ya guys, apalagi letaknya ada di atas danau. iGlow Camp bisa memuat 2-4 orang dengan fasilitas yang lumayan lengkap. Tarif menginapnya mulai dari Rp500.000 per malamnya. Harga tersebut sudah termasuk beberapa fasilitas wisata di Ranca Upas ini. Spot berikutnya buat kamu yang nggak tertarik dengan iGlow Camp tadi, bisa juga cobain yang satu ini. Spot yang satu ini menawarkan camping dengan menggunakan mobil, atau yang dikenal dengan camper van. Kalau mau camping di sini, baca dulu ya guys denahnya. Karena di sini terbagi menjadi 2, area A yang mewajibkan pengunjung untuk camping dengan tenda milik perhutani. Sebaliknya ada juga area B yang dibolehkan untuk menggunakan tenda pribadi. Oke, sekarang kita lanjut ke spot yang ditunggu-tunggu nih, yaitu Deer Park atau penangkaran rusa. Ini adalah spot yang nggak boleh kelewatan guys saat berkunjung ke Ranca Upas. Untuk masuk wisata ini tidak dikenakan biaya tambahan ya guys. Untuk memberi makan rusa-rusa nanti kita bisa membeli wortel terlebih dahulu. Satu keranjang kecil ini harganya Rp10.000 aja. Nah kalau udah, yuk kita masuk ke penangkaran rusanya. Oh iya, menariknya lagi, di sini tuh kita bisa ngasih makan gak cuma dari pagar aja loh guys, tapi bisa juga turun langsung ke hadapan mereka. Hayo pada berani nggak nih? Kita sih berani dong pastinya, karena rusanya nggak gigit kok. Lihat, meskipun hujan-hujan gini, tapi pengunjung lain tetap semangat ngasih wortel, dan rusa-rusanya pun mulai mendekat. Rekomendasi berikutnya guys, buat kamu yang akan menghabiskan akhir pekan di Bandung. Wisata yang satu ini sangat cocok untuk merefresh pikiran loh. Namanya Wayang Windu, yang berada di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Tempat ini juga merupakan salah satu tempat wisata yang cukup hits di Bandung, karena menyuguhkan pesona alam yang eksotis. Hamparan kebun teh hijau yang luas dikelilingi oleh pegunungan, menjadi spot yang sangat instagramable untuk bersuah foto. Wayang Windu Panenjoan merupakan salah satu tempat wisata yang dikelola warga asli daerah Kertamana, Pangalengan. Letaknya ada di kebun teh Kertamana yang memiliki luas mencapai 13 hektar dan berada di ketinggian 1.800 mdpl. Wayang Windu menawarkan wisata alam dengan panorama indah perkebunan teh dari segala penjuru. Dijamin auto happy deh lihat pemandangan seadem ini. Untuk bisa menikmati pemandangan secantik ini, kamu cukup membayar tiket masuk seharga Rp10.000 per orangnya, dengan tarif parkir Rp3.000 untuk sepeda motor, dan untuk mobil, membayar Rp5.000 saja ya. Kamu pasti salvo kan dengan jembatan kayu ini? Selain sebagai jalan mengitari perkebunan teh, jembatan yang terbuat dari kayu pohon pinus ini juga bisa dijadikan spot foto yang menarik. Jembatan yang memanjang ini tampak indah bersanding dengan pohon-pohon teh hijau segar. Bila berjalan lebih jauh, menyusuri jembatan ini, kamu akan menemukan spot terbuka yang cukup luas. Dari spot ini, kamu bisa mendapatkan spot foto baru dengan latar belakang yang berbeda. Selain menyuguhkan pemandangan teh, terlihat juga hamparan sawah berundak-undak di belakangnya. Bila diperhatikan, dari kejauhan tampak pula kota kecil Pangalengan. Pokoknya bikin betah deh. Sepanjang mata memandang, wisatawan akan disuguhkan dengan pesona kebun teh yang seakan tak berujung. Di waktu-waktu tertentu, kabut tipis akan turun menyelimuti perkebunan ini, membuatnya tampak mempesona. Sementara sebelum senja, wisatawan dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang diklaim sebagai salah satu yang terbaik di Bandung loh. Kamu bisa berkunjung ke wisata ini mulai dari pukul 5.30 pagi sampai dengan 6 sore ya guys. Setelah menikmati wisata yang sejuk-sejuk, sekarang saatnya kita kasih rekomendasi terakhir, yaitu wisata menarik yang ada di Bandung. Kali ini sangat menegangkan loh guys. Kalau ngaku pemberani sih, kamu wajib mengunjungi rumah yang satu ini, yaitu Rumah Pengabdi Setan. Rumah ini merupakan bekas lokasi syuting film Pengabdi Setan, garapan sutradara Joko Anwar, yang kini menjadi sebuah objek wisata misteri. Lokasi rumah ini ada di kawasan PTPN 8, Kampung Kertamana, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan. Rumah tua yang tidak lagi dihuni ini adalah bekas rumah dinas pimpinan perkebunan teh yang saat ini menjadi PTPN 8. Segala properti syuting film Pengabdi Setan masih ada di sini.
Rumah 2 lantai ini memiliki balkon yang merupakan balkon dari kamar ibu. Sosok ibu sendiri diketahui dalam film sebagai pengikut sekte misterius yang memuja setan, guys. Masuk ke ruang tamu, kita akan melihat kursi tamu sederhana yang di atasnya terdapat foto Ibu Mawarni beserta keluarganya. Di sebelah kiri kursi tamu, ada perapian dengan cerobong asap khas rumah Belanda, di mana di atasnya terdapat foto wajah ibu menggunakan baju putih dan tudung kepala putih. Buat kamu yang udah nonton filmnya, pasti akan merinding sendiri melihat penampakan foto tersebut. Di sebelah kanan kursi tamu, ada pintu menuju lorong gelap, di mana ujungnya adalah sebuah kamar. Di lantai 2, terdapat kamar ibu dan kamar Tony. Memasuki kamar ibu, kita akan menemui sosok ibu yang sedang duduk di atas tempat tidur, lengkap dengan loncengnya. Meskipun cuma kostum, tapi berhasil bikin bulu kuduk berdiri loh guys. Jadi gimana? Tertarik untuk mengunjunginya? Kamu bisa kesini setiap hari ya guys, dan buka selama 24 jam loh. Tenang, cuma perlu bayar tiket masuk aja, seharga Rp10.000 per orangnya. Nah itu dia 7 rekomendasi tempat wisata Bandung versi Bikin Betah ID. Sekarang subscribe dulu yuk channel Bikin Betah ID. Follow juga Instagram Bikin Betah Official, karena yang bikin betah ada di sini.